Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan antara Bali United dengan Persebaya Surabaya, di mana Bali United bisa memenangkan pertandingan dengan skor 4-0 dari tim tamunya Persebaya Surabaya. Jadi sesuai dari preview yang kemarin saya sudah buat videonya, untuk Persebaya Surabaya, saya nggak banyak mengomentari ya di preview, karena memang tinggal konsisten aja untuk Persebaya Surabaya, nggak perlu banyak yang saya bahas. Tapi memang di pertandingan kali ini, secara mengejutkan ya kalau boleh dibilang, justru Persebaya Surabaya ini kemasukan 4 gol tanpa mencetak gol. Jadi ini kekalahan yang memang cukup menyakitkan ya, bagaimana kita melihat performnya Persebaya Surabaya ini cukup bagus. Dan untuk Bali United, di preview kemarin saya juga mengatakan bahwa saya ingin melihat bagaimana lini serang dari Bali United, di mana adanya Spaso maupun tidak adanya Spaso. Ya, kebetulan di pertandingan kali ini kan Spaso dipasang sebagai starting line up. Nah, saya ingin lihat bagaimana permainannya. Lalu yang kedua adalah saya ingin lihat starting line up dari Teko untuk di sektor tengahnya. Jadi inilah preview yang saya sudah berikan di video kemarin untuk Bali United dan Persebaya Surabaya. Kita langsung aja masuk di pertandingannya, terutama di babak pertama. Ketika kedudukan masih 0-0, sebenarnya untuk Bali United ini memang berapa kali berhasil melakukan penyerangan sampai masuk ke dalam area pertahanannya Persebaya. Terutama dari sektor kiri ya, dari Bali United ini lewat Private Barga. Dan dari Persebaya ini berarti dijaga oleh Brown ya. Dan ini berapa kali Private Barga sebenarnya berhasil melakukan skill individu untuk melewati Brown. Ini sudah terlihat. Lalu di sektor kanan Atabala sebenarnya bermain cukup bagus karena berapa kali ya Besroni pun sangat kesulitan melewati Atabala. Ya, jadi untuk sektor sayap dari Bali United sebenarnya lebih banyak bisa masuk itu melalui sektornya Private. Tapi di sini yang cukup bagus untuk Bali United, yang saya sudah katakan starting line up dari Teko, yaitu menurunkan Tito. Artinya bahwa Bali United di pertandingan kali ini memakai satu pivot, yaitu Nauri ya, memakai gelandang bertahan satu. Karena di dua pertandingan sebelumnya lawan Persik Kediri, lalu lawan Persib Bandung, ini Haryono dipasang dengan Nauri. Yang saya sudah beri previewnya bahwa penyerangan Bali United di sektor tengahnya ini nggak terlalu hidup, karena Eberbesa nggak ada supportnya. Jadi berapa kali Bali United selalu mengandalkan sektor sayap. Tapi di pertandingan kali ini ketika Teko menurunkan dua pemain tengah untuk lebih mensupport ke area depan, itu terlihat lebih berjalan. Jadi permainan dari Bali United ini lebih kreatif untuk melakukan penyerangan. Sama sebenarnya saat lawan Persib Bandung. Lini serang dari Bali United ini lebih hidup. Di situ memang tidak ada Spaso. Jadi memang kreativitas dari para pemain sayap lebih terlihat hidup. Tapi di pertandingan kali ini dengan adanya Tito ya sebagai pemain yang mensupport Eberbesa juga, jadi sektor tengah dan sektor sayap dari Bali United ini sudah semuanya sempurna kalau boleh dibilang semuanya hidup. Dan di sini perlu digarisbawahi, di sini pemain Bali United juga nggak mengandalkan Spaso. Ini yang saya cukup bagus ya, dan saya berharap Bali United bisa bermain seperti ini terus. Jadi untuk Private, Eberbesa atau ya Besroni ini nggak terlalu mengandalkan Spaso di target man. Jadi di pertandingan kali ini di babak pertama hampir nggak terlihat passing-passing yang memang ditujukan kepada Spaso melalui passing-passing long ball. Ini kan hal yang biasa dilakukan oleh para pemain Bali United ya, yang saya sering kritik. Tapi di pertandingan kali ini justru hampir nggak terlihat passing-passing yang diberikan kepada Spaso yang memang nggak efektif. Jadi ketika Bali United sudah unggul 1-0, di sini sebenarnya pemain Persebaya Surabaya mencoba untuk keluar bermain menyerang. Tapi kembali lagi memang skema permainan dari Persebaya Surabaya ini nggak terlalu berjalan. Saya nggak tahu kenapa skema permainan dari Persebaya Surabaya ini nggak berjalan ya ketika masih unggul 1-0. Jadi saya belum berani menyimpulkan sebenarnya kenapa nih skema permainan Persebaya Surabaya kok seperti nggak berjalan. Karena pemain yang diturunkan dari awal sebenarnya juga pemain yang membawa Persebaya Surabaya perform ya. Lalu ketika gol kedua tercipta melalui gol bunuh diri dari Rizky Ridho ya, itu passing long ball yang ditujukan kepada Spaso, tapi justru Rizky Ridho ingin menghalau bolanya masuk ke gawangnya Hernando. Nah, ketika sudah kedudukan 2-0 di babak pertama tertinggal, di sini saya baru bisa sedikit menyimpulkan ya, sedikit, bahwa pemain Persebaya Surabaya ini seperti lagi nggak perform. Ada beberapa pemain yang memang lagi nggak perform alias ngeflop gitu ya, lagi nggak perform. Tapi saya berharap di babak kedua ketika halftime, Coach Aji Santoso ini bisa memberikan semangat ya, memberikan dorongan semangat agar
para pemain dari Persebaya Surabaya ketika gol bunuh dirinya Rizky Ridho terjadi, lalu gol Eber Besa terjadi, ini bisa lebih mengandalkan skema lagi, bisa menghidupkan skema, percaya dirinya lebih dapat lagi. Ini yang saya harapkan. Dan memang ketika babak kedua dimulai, para pemain Persebaya Surabaya ini sudah langsung menekan ya, berinisiatif ingin mengambil permainan di babak kedua. Dan Bali United juga sebenarnya di babak kedua lebih mengerem sedikit, nggak bermain seperti di babak pertama yang melakukan pressing hingga ke depan. Tapi justru sebenarnya di babak kedua Bali United lebih bermain bukan defense, tapi lebih bermain menjaga kedalaman aja gitu. Jadi Persebaya Surabaya diberikan ruang untuk melakukan bola possession. Tapi yang saya lihat memang kembali lagi gol dari Private Barga melalui serangan balik. Ini juga ada miss error dari Koko Ari yang terjatuh ya, terpleset. Lalu Private Barga dengan skill individunya bisa melakukan shoot ke gawang Hernando. Dan ketika kedudukan 3-0 itu baru 10 menit berjalan ya di babak kedua. Di sini sudah terlihat para pemain Persebaya Surabaya ini seperti terpukul mentalnya. Jadi saya melihat tuh ketika gol ketiga tercipta dari Private Barga, ini permainan Persebaya Surabaya ini seperti para pemainnya sudah terpukul secara mentalnya. Jadi seperti bermain dengan skema tapi tanpa ada spirit ya, bukan semangat tapi seperti visi lah, visi bermainnya seperti sudah hilang gitu. Semangat tetap semangat, tapi untuk visi permainannya seperti hilang. Jadi konsentrasinya seperti sudah pecah. Itu ketika gol ketiga terjadi. Lalu gol keempat dari Spaso itu melalui tendangan dari luar kotak penalti yang cukup keras juga. Di sini juga Hernando nggak berhasil ya membendung tendangan Spaso. Tapi memang terlihat juga penampilan Hernando nggak terlalu perform banget ya. Karena gol dari Spaso menurut saya itu harusnya masih bisa minimal dihadang ya oleh Hernando. Di situ juga ekspresi Hernando sedikit kesal ya, kenapa bola ini nggak kena di tangannya Hernando. Jadi memang gol keempat ini memang sudah kill the game ya untuk permainan dari Bali United, karena ketika Persebaya Surabaya sudah tertinggal 4-0, di sini memang Coach Aji sudah nggak bisa memberikan seperti ekspresi kemarahan atau semangat untuk para pemain Persebaya, karena memang sudah terlihat terpukul mental dari para pemain Persebaya. Jadi ini yang kesimpulan yang saya bisa ambil untuk Bali United. Ini Teko menurut saya harus percaya diri, berani lagi untuk memainkan Nouri aja sebagai pivot, lalu Eber Besa diberikan support, entah mau Tito, entah mau Fadil Sausu. Artinya ini bisa berhasil membuat penyerangan Bali United lebih kreatif lagi gitu ya. Dan juga adanya Spaso dan tidak adanya Spaso, ini juga terbukti para pemain Bali United sudah nggak terlalu mengandalkan Spaso. Jadi berapa kali ada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemain Bali United, ini sudah cukup bagus. Lalu untuk Persebaya Surabaya, sebenarnya kekalahan ini memang kekalahan yang menyakitkan. Tapi untuk saya secara pribadi, kekalahan ini memang harus cepat dilupakan. Kenapa? Karena kekalahan Persebaya Surabaya di luar dari masalah mungkin skema permainan yang gak jalan, tapi saya kira mental para pemain Persebaya ketika gol ketiga tercipta ya, itu sudah ngedrop. Jadi bukan berarti Persebaya Surabaya bermain jelek ya di pertandingan kali ini, tapi kalau saya lihat dari sudut pandang mental, jadi ketika mental ini sudah kena, tentunya para pemain Persebaya Surabaya ini seperti kehilangan visi aja untuk bermain. Bukan semangat ya, tapi visi. Jadi seperti tidak ada tujuan bola ini mau kemana gitu loh, yang saya lihat ketika sudah unggul 3-0 Bali United. Jadi menurut saya untuk Persebaya Surabaya harus bisa secepatnya para pemain melupakan kejadian ini, karena kekalahan ini menurut saya murni karena banyaknya pemain Persebaya Surabaya yang perform. Gol yang tercipta dari Eber Besa itu melalui bola mati ya, karena pelanggaran dari Iqbal ya. Lalu yang kedua bunuh diri dari Rizky Ridho. Lalu yang ketiga ada miss error dari Koko Ari yang terpleset. Lalu yang keempat gol dari Spaso, kalau saya kira itu juga ada sedikit kesalahan dari Hernando yang memang nggak bisa membendung bolanya Spaso gitu. Jadi saya kira kekalahan ini memang menyakitkan, tapi menurut saya harus bisa secepatnya dilupakan, karena ini sudah bukan kalah karena skema permainan Persebaya jelek, bukan, tapi menurut saya memang banyaknya pemain yang memang lagi ngeflop untuk Persebaya. Jadi solusi yang menurut saya harus diberikan adalah memberi support agar pemain yang ngeflop ini bisa cepat bangkit lagi dan perform di pertandingan berikutnya. Jadi bukan berarti kita memberikan ucapan yang negatif kepada para pemain Persebaya Surabaya dengan kekalahan ini ya, tapi kalau menurut saya lebih ke psikologinya yang harus lebih disemangati agar performnya ini bisa bangkit lagi di match berikutnya. Karena Persebaya Surabaya di match berikutnya akan bertemu dengan PSM Makassar ya. Jadi cukup seru
semoga para pemain Persebaya Surabaya bisa bangkit, karena PSM Makassar ini juga tim yang sedang di puncak klasemen, yang performnya lagi bagus. Jadi kita akan lihat untuk previewnya nanti, saya akan buat lagi ya Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar. Dan untuk Bali United, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Tentunya ini yang saya inginkan dari permainan Bali United, jujur saja. Bagaimana para pemain sayap kreatif, pemain tengah hidup, lalu bermain gak monoton mengandalkan Spaso, tapi semua pemain akhirnya bisa menunjukkan kualitasnya, dalam arti kata memberi keputusan-keputusan akhir yang bagus. Jadi ini semoga bisa konsisten untuk Bali United di bawah dari Teko. Dan Teko harus berani lagi mempercaya diri memainkan satu pivot ya. Cukup satu pivot aja menurut saya, Nori atau ya Haryono. Tapi kalau boleh dibilang sementara ini pivot terbaik ya ada Nori ya di Bali United. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.